Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita diteguhkan dalam kesatuan dengan gereja. Adorasi menjadi saat kita diteguhkan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Di dalam kitab suci maupun juga ajaran gereja, berulang-ulang ditekankan bahwa perayaan Ekaristi itu mempersatukan kita dengan seluruh gereja. Partisipasi kita, ambil bagian kita dalam perayaan Ekaristi, membuat kita hidup dalam kesatuan dengan gereja. Seperti Yohanes Paulus II pernah berkata, persekutuan Ekaristi juga meneguhkan gereja dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ungkapan ini bertolak dari kata-kata Santo Paulus dalam suratnya di 1 Korintus bab 10 ayat 16-17. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Sebab hanya ada satu roti, kita yang banyak adalah satu tubuh, karena kita semua ambil bagian dalam satu roti. Dalam kedua ayat di 1 Korintus bab 10 itu ayat 16-17 itu, ungkapan tubuh Kristus diungkapkan sampai 2 kali. Ketika kita ambil bagian dalam Ekaristi, perayaan Misa Kudus itu ya, kita ambil bagian, kita menerima tubuh Kristus, yaitu hostia suci, yaitu Ekaristi. Lalu Paulus berkata, karena hanya ada satu roti, kita yang adalah banyak juga satu tubuh. Artinya, dengan ambil bagian atau menerima hostia suci atau Ekaristi atau tubuh Kristus itu kita menjadi satu tubuh, tubuh dalam arti gereja. Karena kata tubuh dalam kitab suci selain bisa menunjuk Yesus Kristus Tuhan kita sendiri, juga bisa menunjuk Ekaristi, tapi juga bisa menunjuk tubuh Kristus dalam arti gereja. Jadi ada suatu permainan kata yang sangat bagus dari Santo Paulus. Kalau kita ambil bagian menerima tubuh Kristus, kita akan menjadi satu tubuh gereja. Santo Yohanes Chrysostomus memberi komentar yang sangat bagus. Orang kudus ini berkata, sebab apakah roti? Maksudnya roti Ekaristi, itulah tubuh Kristus. Dan menjadi apakah yang mereka menyambutnya? Tubuh Kristus. Jadi kata tubuh Kristus pertama menunjuk perayaan Ekaristi, yaitu tubuh Kristus Ekaristi yang kita terima dalam komuni. Dan bila kita menyambutnya, begitu kata Santo Yohanes Chrysostomus, kita pun menjadi apa? Menjadi tubuh Kristus. Bukan banyak tubuh, melainkan hanya satu tubuh. Jangan membayangkan kita menerima Ekaristi di kota Surabaya menjadikan kita satu tubuh gereja di Surabaya. Menerima tubuh Kristus di kota Malang, kita menjadi gereja di Malang. Kita menerima tubuh Kristus di Jakarta, menjadi tubuh Kristus di Jakarta. Atau di Jogja, di Semarang, atau di Makassar, atau di Papua, atau di Kalimantan, atau di Flores. Bukan, tetapi menjadi satu tubuh dalam arti seluruh gereja. Gereja dalam pengertian ini adalah gereja yang merupakan satu kudus Katolik dan Apostolik. Itulah gereja universal, gereja Yesus Kristus yang tersebar di seluruh dunia dan kita ambil bagian di dalamnya. Maka saudara-saudari, aspek ini saya angkat dalam renungan kali ini karena ingin menunjukkan kalau kita sedang adorasi, kita jangan hanya berpikir
diri kita sendiri, keluarga atau orang-orang yang kita doakan, juga wujud atau keprihatinan kita masing-masing. Oke, itu lanjutkan, silahkan, itu baik. Tapi marilah kita pada poin ini atau sekarang ini coba renungkan bahwa kita kalau adorasi itu juga menyatakan kita bersatu dengan seluruh gereja yang kudus. Kita ambil bagian dalam satu gereja yang satu dan sama dengan umat Katolik di seluruh dunia, di keuskupan lain, di kota lain. Kita punya gereja yang satu dan sama karena kita menyembah satu Tuhan Yesus Kristus dan satu Ekaristi. Menarik sekali ya, kita mau misa dengan romo siapapun, kita mau misa dimanapun, kita mau misa dengan bahasa apapun, entah homilinya romo itu bagus atau tidak, semua itu tidak menentukan. Apa yang kita terima dalam komuni suci, yaitu tubuh Kristus yang satu dan sama. Mau romonya siapa, mau homilinya bagus atau tidak, di kota mana, tubuh Kristus yang kita terima masing-masing hanyalah satu tubuh Kristus yang satu dan sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang satu dan sama. Dan kalau kita menerima tubuh Kristus yang satu dan sama itu, kita pun dibangun menjadi satu tubuh Kristus yang satu dan sama, itulah gereja. Maka mendoakan seluruh gereja, mendoakan umat Katolik di tempat lain, mendoakan orang-orang yang seiman yang sama-sama menerima tubuh Kristus di tempat lain, itu juga hal yang penting dan perlu disadari. Tentu kita tidak hanya mendoakan umat Katolik, kita mendoakan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, termasuk yang dianiaya di berbagai tempat. Tapi kita juga berdoa untuk orang-orang yang beragama lain. Mereka juga saudara kita. Mereka juga dicipta oleh Allah yang satu dan sama. Mengapa kita itu harus terpecah-pecah dan saling membenci, saling melukai? Itu seperti kita dalam satu keluarga punya satu orang tua. Bangsa manusia pun punya satu Bapa, yaitu Allah Bapa kita, yang mengutus putranya Yesus Kristus menjadi penebus kita, dan kini hadir dalam Ekaristi. Marilah kita lanjutkan adorasi sambil mendoakan seluruh gereja, mendoakan kesatuan gereja, agar selalu penuh cinta kasih dalam kesatuan dan juga mendukung semua apa yang baik bagi pembangunan di masyarakat kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.